Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disolanda dengan NIM 2300287. Saya akan menjelaskan tentang administrasi layanan khusus, yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komputer dasar. Materi bahasan kali ini yaitu mencakup pengertian administrasi layanan khusus secara umum, pengertian administrasi layanan khusus menurut beberapa ahli, dan manfaat administrasi layanan khusus, serta proses administrasi layanan khusus yang terdiri dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses evaluasi. Dan materi yang terakhir yaitu peraturan perundangan yang mengatur administrasi layanan khusus. Materi yang pertama yaitu pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah suatu usaha yang diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas. Administrasi layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan efisien. Pengertian administrasi layanan khusus menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Putra berpendapat bahwa manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya dibuat untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pendapat yang kedua yaitu menurut Zahiro 2013 yang berpendapat bahwa administrasi layanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Materi yang kedua yaitu manfaat administrasi layanan khusus. Yang pertama, manfaat yang pertama yaitu layanan khusus memungkinkan siswa untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari dan mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. 2. Layanan khusus memungkinkan guru dan staf mengurangi beban kerja dan fokus pada pengembangan peserta didik. 3. Layanan khusus dapat membantu siswa mengembangkan portofolio yang lebih baik. 4. Layanan khusus memungkinkan sekolah untuk lebih transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan kegiatan sekolah. 5. Layanan khusus dapat membantu siswa dan guru untuk bekerja sama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan pendidikan. Layanan khusus bagi peserta didik. Pentingnya manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah MBS yang efektif dan efisien, karena di masa ini sekolah tidak hanya diperuntukkan bagi anak yang berfisik sempurna dan berkemampuan inteligensi normal, namun juga diperuntukkan bagi semua ragam anak, sehingga dicetuskan konsep sekolah inklusi untuk memenuhi tuntutan semua macam masyarakat, terkhusus anak-anak berkebutuhan khusus. Administrasi layanan khusus mencakup layanan antarjemput peserta didik, konsumsi peserta didik, dan bimbingan khusus di rumah. Materi selanjutnya yaitu proses administrasi layanan khusus. Adapun proses administrasi layanan khusus, yang pertama proses perencanaan, yang kedua proses pelaksanaan, yang ketiga proses evaluasi. Proses perencanaan administrasi layanan khusus melibatkan beberapa langkah seperti 1. Menentukan jenis layanan khusus yang diperlukan. 2. Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik.
3. Menyusun program layanan khusus. 4. Menetapkan sumber daya yang diperlukan. 5. Mempercepat efektivitas layanan. Selanjutnya yaitu proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan layanan khusus yang diberikan kepada siswa adalah dengan memberikan beberapa fasilitas sekolah. Contoh layanan khusus yang diberikan kepada siswa yang pertama, layanan perpustakaan sekolah. 2. Layanan laboratorium. 3. Layanan UKS. 4. Layanan sarana ibadah. Proses selanjutnya yaitu proses evaluasi. Evaluasi administrasi layanan khusus merupakan proses untuk mengidentifikasi keberhasilan dalam pengelolaan layanan khusus di sekolah. Dalam proses evaluasi administrasi layanan khusus, penting untuk mempertimbangkan peran guru dalam administrasi layanan khusus karena guru merupakan pemangku kepentingan dalam proses pemeliharaan layanan khusus dan mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada siswa. Adapun berapa peran guru dalam administrasi layanan khusus, yaitu peran guru dalam administrasi perpustakaan. Peran yang pertama yaitu memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru. 2. Mengusahakan agar siswa aktif dalam pengembangan perpustakaan. Yang kedua, peran guru dalam administrasi laboratorium sekolah. Yang pertama, guru berperan dalam memperkenalkan peralatan yang ada di laboratorium. 2. Memandu siswa ketika menggunakan labor untuk melakukan praktek. Peran guru dalam administrasi UKS. Yang pertama, melakukan pemeriksaan terhadap siswa sekali seminggu. 2. Memberikan pembelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa. Dan peran guru dalam administrasi sarana ibadah. Yang pertama, memperkenalkan sarana ibadah yang ada di sekolah. Yang kedua, mengajak siswa untuk menggunakan sarana ibadah. Materi yang terakhir yaitu peraturan perundangan yang mengatur administrasi layanan khusus. Adapun peraturan perundangan yang mengatur administrasi layanan khusus sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Perlu menetapkan peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011. Sekian video presentasi dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.